Hello, good morning. Gila banget nggak kelihatan. Oke, oke. Welcome to the class. How are you today? Belum ada ya suaranya? Cek cek, suaranya udah masuk belum nak? Halo, Belum, belum. tes tes, masuk belum? Kayaknya Halo. harus kayaknya harus dikonekin dulu biasanya. Videonya udah kelihatan, cuma suaranya belum masuk. Ah, Cek cek. Nah, ini udah ada. Oke. Oh, Oh, I'm very excited for today. How are you? I'm fine. Oh, fine. Okay. I'm good. So, you're good. It's nice to hear that. Okay. So, I'm curious about what is it? How was your life so far since the last time we met, probably like few years ago? Karena kan terakhir ketemu sudah beberapa tahun yang lalu. So, how was your life so far? Eh, nak, saya belum bisa ngobrol bahasa Inggris nak. Oh, oke, oke. Oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak, Jadi, Kalau jadi gini nak Muten ya. Kalau iya, iya. kalau kalau mendengar mungkin ngerti ya, cuman kalau misalkan ngucapin kadang Mm-mm. suka susah tuh. Oh, oke, oke. Kalau Jadi kalau kalau yang tadi, ya emang kadang gitu sih ya. Maksudnya sering gitu case-case kayak gitu. Kalau misal ngedenger, apalagi baca tuh kita ngerti. Cuma kalau misal mm, udah ngomong tuh yang agak susah karena kan jarang suka praktek belibet ya. juga. Heeh, Ya, atau mungkin bahkan nggak punya teman buat praktek kan, itu kendalanya. Biasanya kalau belajar ya, bahasa ya. Inggris tuh gitu. Tapi yang tadi Ana tanyain Alam ini nggak nangkap nggak yang Iya, tentang barusan? iya tentang ini kan maksudnya selama ini. Iya, benar. Mm, ya Iya. ngerti-ngerti di Mm-mm. sedikit-sedikit maksudnya tahu makna dari apa yang ditanyakan lah kira-kira gitu. Mm-mm. Ah, iya. Oke, oke. Nah, itu ya. That's why Alam ikut kelas ini. Jadi biar ada tempat buat practice speaking ya. Oke oke oke. Iya, iya. Jadi nanti sebenarnya biasanya kalau kelas sama anak itu kita lebih ke conversation. Jadi daily Oh, composition. conversation. Iya, yang Mm, nanti karena kan emang Alam juga tujuannya untuk practice speaking gitu. betul. Heeh. Jadi nanti lebih ke conversation sehari-hari, kayak misal kita ngomongin topik-topik tertentu, kayak contohnya kita ngomongin mungkin ada sport, atau mungkin nanti ngomongin buku, ngomongin musik, dan lain sebagainya. Jadi nanti Hmm, hmm, dari hmm, hmm. obrolan-obrolan di kelasnya juga, Alam nanti anak kasih vocabulary-vocabulary baru biar nambah vocabulary itu kosakata bahasa Inggris. Jadi nanti biar nambah pengetahuan kosakatanya gitu. Oke. Siap. Heeh. Dan nanti kalau misal di kelas, jadi kan Alam ini ya kayak bilang, aduh belum bisa ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misal emang mau di mix sama bahasa Indonesia dulu. Atau kalau misal Alam misal gini nih, Ana nanya sesuatu kayak tadi, terus Alam tuh udah tahu jawabannya, cuma belum tahu cara ngomongnya pakai bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa misal, nah mau buka Google Translate dulu ya, nanti baru diucapin gitu nggak apa-apa. Oh gitu ya. Siap siap. Ya, boleh-boleh kalau mau buka Google Translate dulu. Itu. Tapi kalau bisa sih Google Translate-nya yang per kata aja. Kayak misal ada satu Hmm, kata nih yang Alam nggak tahu baru dicari gitu. Karena kalau misal satu kata biasanya agak kurang betul terjemahannya kalau Google Translate. hmm, Gitu. siap siap. Ya, jadi Alam gimana ininya? Apa motivasi utamanya?
Do you have any purpose for Uh, joining English class? uh, my motivation for Hmm. join uh, class speaking English with Hmm. me with sis Anna Hmm. uh, because I improve for speaking English uh, for improve my position in office Hmm. at office Hmm. Okay. uh, because I'm sekarang itu apanya? Now. Oh ya, I'm now position head of research Hmm. and program development, Okay. and then uh, I apa harus ya apa harus tuh? Ya. Boleh sambil dicari aja di Google Translate. Oh siap siap siap. Sebentar ya. Oke. Nah, itu kan kayak yang nggak taunya sebenarnya cuma satu kata dua kata kan ya. Iya. Cuman kadang masih masih belibet Hmm. ngobrolnya juga gitu. Iya, Ya iya, nggak maklum apa-apa, lah ya. nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Iya. Mohon maaf ya. Udah jadi malu nih. Iya iya iya. Eh ya because I'm improve for speaking English to Hmm. to apa eh apa 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 ya ya Allah pusing banget ya. Bro. Jadi nervous. Eh, Indonesia dulu deh ya. Oh, iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi sebetulnya memang motivasi untuk belajar bahasa Inggris karena memang sekarang itu kan di rumah zakat Hmm. eh, eh, masuk ke World Class NGO global Hmm. global NGO Oke. Hmm. because I'm must improve for speaking English karena nggak tahu Hmm. ya sewaktu-waktu mungkin alihkan posisi bisa jadi misalkan karena sekarang rumah zakat membuka cabang di Mesir, Maroko, kemudian Hmm. Malaysia dan sebagainya. Hmm. At least I eh, much for improve speaking English gitu. I see, I see. To get promotion. Yes. Okay, alright. So, may I know what is your current position in your company? My position in my company as research and program public and program development head uh, uh, research and program development department head Okay, Head of Department of Research and Publication. head of research and program development. Program Itu Development. biasanya Bentar, Nak. Itu biasanya head of atau misalkan eh kayak research and program development department head atau head of bisa Sebenarnya juga ada dua. Kalau misal mau ngomong penamaan kayak gitu, bisa kayak gini. Tadi apa namanya? Head of head of research or Research ya? research Research and and program development. Development. Head of Research and Program Development. Oh, oke. Ini kayak gini. Departemennya ditaruh di belakang. Ini lebih umum sih. Oh, Gitu. sip. Jadi kepala atau Nah, ketua Departemen Research and Development gitu ya.
Ya, betul. Iya. Lebih umum pengucapannya kayak gini. Jadi headnya di depan, habis itu departemennya di Head of belakang. Research and Program Development Department. Yes. Yes. Oke, itu dia. Do you have any like your preference country if someday you move? Nah, ini Mhm. apa ya? Ada ini Kurang ngerti gak nih. kayak 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 anak agak pelan-pelan ya. So, Iya, iya. previously you mentioned that there are some country like Morocco, Malaysia, and Mesir, Egypt. If you have to move to other country, what country do you want? Eh, apa? Tujuan tujuan negara yang ingin dituju ya. Yeah, that's right, benar. Oke. Eh eh apa ya ngobrolnya ya? Ntar ya, Inggris dulu deh. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa sih kalau mau mix pakai bahasa Indonesia juga. Seininya alam aja. Oke. The countries eh tujuan tuh goals ya. Destination. Goals nggak sih? Oh, destination. The countries destination for uh, the countries destination eh yang dituju sih sebetulnya lebih ke ya yang dekat-dekat dulu aja misalkan kayak Malaysia gitu ya karena Mm, itu yang lebih lebih memungkinkan kayaknya mm, ke depan bakal eh ditunjuk untuk for head of research in mm, Malaysia mhm, because in Malaysia uh, apa research masih masih riset atau kaji dampak terkait dengan pengembangan zakat gitu ya pengukuran zakat mhm, itu masih masih sedikit masih terbatas gitu mm, ya jadi mhm. eh apa at least itu pada akhirnya ya At least itu setidaknya. setidaknya oke ya jadi sebetulnya apa ya apa ya susah ya ngobrolnya ya Bahasa Inggris. Eh, eh, Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. ya jadi sebetulnya ya memang karena karena sudah dimention oleh lembaga Mhm, untuk mengisi posisi kepala di bagian penelitian dan juga pengembangan program yang akan ditempatkan di Malaysia, cuman memang masih belum dalam waktu yang dekat, tapi dalam waktu yang cukup panjang lah, mungkin 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, sehingga eh, I'm ya perlu gitu ya untuk for improve speaking English biar mm, biar biar nanti ya kemitraannya kan bahasa internasional ya. ya, Jadi ya. jadi eh harus prepare dari sekarang gitu ya. Oke, oke. Gitu nah. I get it, I get it. Okay, so in order to Prepare. prepare your new position. Oke. Alright, jadi emang tujuannya untuk prepare posisi yang baru ya. Ya sebetulnya posisinya masih sama ya, masih manajer ya, cuman mungkin lebih ke Hmm, penempatan kantornya aja sih. oke, Gitu. oke. Berarti Gitu. jatuhnya Sekarang mutasi kan di kalau kayak gitu ya. ya mungkin mutasi ya karena di Hmm, Malaysia kan sudah mulai eh apa approach untuk tuh eh buka oven company oke, apa ya membuka kantor baru lah ya iya, iya. New branch, kayak gitu. new branch Ya, oke cabang baru new branch. berarti kan. Cabang baru ya Ya.
gitu. Oke, alright. So I wonder, jadi eh sis Ana ya, Ana biasanya kalau ngomong ke student tuh sis Ana nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, Eh Sis. Iya, jadi sana juga kan masih apa ya, masih placement test kayak kira-kira di level bahasa Inggrisnya Alam itu cocoknya dikasih materi yang mana gitu ya. Mungkin nanti untuk materinya kita dari mulai greetings kalau misalnya kayak perkenalan atau mungkin sapaan-sapaan kayak gitu. Alam nggak apa-apa kah kalau misal mulai belajar dari situ dulu? Nggak apa-apa banget. Pokoknya yang penting ada progres deh 1 bulan ini. Insya Allah ada progres sih. Gitu. Karena memang kalau belajar bahasa baru kan ibaratnya kita kayak bayi belajar ngomong lagi ya Alam. Jadi mungkin nggak yang langsung lancar banget. Jadi kalau kayak tadi Alam mungkin gugup-gugup, nervous-nervous atau ini sebenarnya tahu nih mau ngomong apa, tapi kakaknya apa Iya, gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah itu iya tuh itu tuh. wajar banget. Iya wajar Iya, banget kalau kayak gitu. Dan kalau belajar bahasa Inggris juga eh, memang harus continue, jadi setiap hari kalau bisa itu. Tapi kan kemarin Alam maunya 1 minggu 2 kali ya untuk pertemuannya. iya, Oh iya. iya Karena memang kan betul. sebetulnya Mm. ngatur waktunya tuh nah sebetulnya yang susah. Iya ya, Kalau udah sibuk gini ya. kan bingung ya, makanya kemarin kan anak nawarinnya jam 4 sampai jam 5 itu masih Mm-mm. kadang ada suka meeting dan sebagainya. Kalau Iya malam ya. kadang udah mulai tepar kalau jam Iya 10-an. benar-benar benar. Akhirnya ya Kalau udah gitu. Jadi mm, susah ngatur waktunya kalau udah gini mana. iya Mm-mm. benar-benar paham-paham. Oke, berarti 2 kali seminggu. Yang penting sebenarnya untuk praktis English itu ngomong sih, keberanian untuk ngomong seenggaknya berani untuk ngomong, dan Ana juga ngelihat Alam udah ada untuk basic, tinggal diperkaya aja vocabulary-nya. Ya, Vocabulary karena ya. vocabulary itu kosakata. Jadi Mm-mm. kayak anak nanya pakai bahasa Inggris juga kan Alam udah ngerti maksud pertanyaannya apa. Jadi mungkin Iya. untuk pertanyaan-pertanyaan yang Ana akan kasih ke Alam akan dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kalau misalnya emang Alam belum ngerti artinya apa, maksudnya apa, nanti bisa ditanyain gitu ya. Jadi bisa sambil melatih listeningnya juga, pendengarannya juga. Iya, 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 iya. Kalau kan sebetulnya memang untuk listening juga masih sedikit, oh ini apa ya kira-kira gitu. Mungkin itu dari faktor kosakata mungkin ya, dari Iya, faktor vocabulary ya. Nah biasanya benar-benar. untuk melatih itu di samping menghafal, mempelajari vocabulary-nya, ada praktek apa lagi nih yang eh, bisa Se- untuk memperlancar pendengaran? Sebetulnya kalau misal Alam ada waktu luang itu, kalau saran dari Ana bisa banyak-banyak dengerin misal musik tapi dalam bahasa Inggris, atau mungkin kalau nggak suka musik Hmm, bisa dengerin podcast-podcast bahasa Inggris, atau mungkin di sosmed kan banyak tuh orang bikin vlog misal a day in my life kayak gitu tapi dia oke. ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah hal-hal kayak gitu itu bisa lumayan improve untuk listening sih. Kadang kan dia juga kalau mini vlog yang di Instagram kan suka ada captionnya juga ya. Kayak ini orang sambil ngomong tapi ada tulisannya gitu. Ada translate-nya tapi di Oh bahasa iya Inggris. iya iya. Ya, nah itu juga lumayan sih untuk ningkatin pemahaman bahasa Inggris. Hmm, hmm, Jadi hmm. nggak perlu yang kayak terlalu berat, misal kayak baca buku atau apa segala macam. Walaupun baca buku juga itu ngebantu banget sih untuk improve vocabulary. Cuma kalau baca buku kan mungkin kalau misal alam waktunya memang dari pagi sampai sore kerja, terus malam mungkin family time itu kan agak ini ya bagi waktunya. Jadi mungkin di sela-sela Hmm. kesibukan sosmednya mulai di ini aja, mulai dicari sama konten-konten yang berbahasa Inggris gitu. Jadi nanti secara nggak sengaja lewat itu kan secara nggak sadar sambil belajar juga ya. Siap, Gitu. sis. Oke, alright. Agak ngaku ya dipanggil sis sama Al. Gak apa-apa nak. Kadang kan kita itu mungkin ahli di bidang tertentu, tapi kan belum tentu ahli juga di bidang yang lain ya. Iya sih Apalagi ngobrol benar-benar. bahasa kayak gini, jadi saya ini gelasnya kosong banget gitu. Jadi mohon diisi sama Ana, dibantu. Ya, isi. Oke, berarti sudah siap diisi ya. Kalau gitu kita mulai aja untuk material for day one. We would like to talk about introduction first. Jadi untuk hari ini kita ngomongin tentang introduction dulu. Introduction itu perkenalan.
So today we would like to learn about how to introduce ourselves. Jadi hari ini lebih ke gimana biasanya kalau orang baru pertama ketemu, mungkin Alam nanti dimutasi gitu ya ke Malaysia, and then ketemu kolega yang dari Malaysia atau luar negeri dan mau memperkenalkan diri gitu, caranya seperti apa? Hmm, Let's go. Ini ada greetings dulu. Boleh sambil dibaca dulu, Alam? yang bagian greetingnya. Ya, dari sini setelah itu ke sini. Oke. Hello, hi, good morning, afternoon, evening. How are you? How do you do? How life going on? What's up? Responnya ya. Ya. Oke. uh, I'm great. I'm very well. Never seen better days. I feel awesome. 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 I'm Yes. fine. Uh, when you don't feel alright, I'm not okay. I feel under the weather. Hmm. It's challenging days. Oke, alright, thank you so much. So ini adalah greetings atau sapaan kalau misal mau ketemu. Maybe Hi, good Alam morning. juga udah tahu untuk sapaan-sapaan ini. So biasanya di Indonesia kalau misal mau nanyain apa kabar itu kita template-nya pakai ini ya. How are you? Nah sebenarnya selain how are you itu juga ada yang lain. How do you do? How's life going on? What's up? Ini sama semuanya nanyain kabar. And Hmm, for this one, good night. Good night itu kan artinya kalau bahasa Indonesia selamat malam, tapi sebenarnya dia itu bukan untuk sapaan. Kalau good night itu spesial untuk ucapan kalau sebelum tidur. Mungkin ke hmm, pasangan atau ke anak gitu ya, itu good night. Tapi kalau misal konteksnya misal Alam mau ada event, ada meeting gitu ya, malam-malam ketemunya jam 8 malam atau jam 9 malam, itu sapaannya bukan pakai good night, tapi pakai good evening. oke. Iya, jadi good morning itu rentangnya mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu good morning. Good Hmm, afternoon-nya itu setelah jam 12 sampai mungkin sebelum maghrib itu masuknya good afternoon. Kalau yang maghrib ke atas sampai isya dan lain sebagainya itu kita pakainya good evening. Kalau good night dipakai untuk hanya salam perpisahan kalau mau go to bed, kalau mau tidur. oke. Yes. Good evening, yes. Yes, good evening. That's right. And when you want to say that you feel alright, kalau misal merasa baik-baik aja, biasanya kan kalau di Indonesia kita template-nya ini ya, I'm fine. Nah, selain I'm fine, Um, sebenarnya ada yang lain lagi. I'm great. Aku I'm great. baik-baik aja. I'm very Hmm, well. Aku sangat baik. Never seen better days. Never seen better days itu maksudnya versus kayak better day. hari ini baik banget. Nggak pernah ngerasa sebaik ini kabarnya. I feel Hmm, awesome. Aku merasa luar biasa. awesome, awesome, Awesome. I feel awesome. awesome, awesome. Yes, awesome. And ini kalau misal memang gak baik-baik aja, sometimes we feel that we don't feel alright. And you can say, I'm not Right, okay. right. Aku nggak baik-baik aja. I feel under the weather. Ini tulisannya harusnya nggak gini. Bentar. I feel under the weather. Under the Betul. weather sebenarnya ini tuh istilah dalam bahasa Inggris. Artinya nggak enak badan, kurang enak badan. It's Hmm, a challenging day. Ini hari yang menantang. Kalau misal emang kayak harinya sibuk banget, banyak yang harus dikerjain, you can say this one. It's a challenging day. is the challenging. Tadi Yes. challenging buat apa, nak? Kalau misal harinya tuh kayak banyak yang dilakuin, sibuk banget gitu hari ini. Challenging tuh artinya menantang. Ini adalah hari yang Hmm, menantang. oke, oke. Ini bentar. Atau ada juga kalau misal gini, I'm not very well, itu juga bisa. I'm not very well. Lagi nggak terlalu baik hari ini. I'm not Hmm, very well. Oke, so far ada yang mau ditanyain dulu Alam untuk iya. yang ini? Nah, kadang saya tuh karena kalau kalau menyusun bahasa itu, menyusun kalimat itu mungkin kata per katanya tahu, tapi kalau misalkan Mm, udah jadi kalimat kan suka beda ya. mm, mm. Nah, Iya, kadang iya, suka iya. suka bingung tuh kalau yang kayak gitu-gitu Iya, tuh. iya, Itu Kak. aja sih sebetulnya. Mm, 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 mm.
Sebenarnya butuh untuk dibiasakan aja sih, banyak-banyak Hmm, baca, banyak-banyak mendengar dan berinteraksi dalam bahasa Inggris, nanti lama-lama terbiasa sendiri. Sebenarnya kalau untuk penyusunan kata itu ada aturannya namanya di grammar. Grammar tuh hmm, apa ya? Aturan kosakata, aturan penyusunan kata dalam bahasa Inggris. Jadi kayak hmm. ada kalau kita tuh SPOK ya, kalau bahasa Iya, iya, Indonesia iya. subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di bahasa Inggris juga ada grammarnya, cara penyusunan katanya seperti apa. Cuma kan alam kayaknya belum belum perlu sih untuk fokus ke sini karena ini materi banget. Jadi kita praktis dulu aja nanti sambil berjalannya waktu nanti juga akan terbiasa sendiri sama penyusunan kosakatanya. Siap, siap sis. Oke, lanjut ya. This one. Boleh dibaca dulu, Alam. Yang sudah ganti slide-nya. Sip, baru ganti. Oke. Oke, what's your name? I am Alam. My name is. Kalau I am, oh jadi I am atau my name is ya. Iya, benar. Oke. How can I call you? Mhm. What do you like to be called? You you can call me. Please address me, my friend, or family address me. Oke. So, ini nanyain name. Biasanya kalau konteks Ya, di kerjaan, kalau nanyain nama itu kita nyebutin nama panjang dulu. What's your name? oke. Atau mau langsung What's your nyebutin nama name? panggilan juga nggak apa-apa sih. Panggilan. Ya, what's your name? Nah, ini bisa What's your langsung name? I am, misal I am Abdus Salam kayak gitu atau my name is Abdus Salam gitu bisa. What's your Dua-duanya name? boleh. And then after that, ini orang biasanya kan nanyain biasanya dipanggilnya siapa gitu ya, nama panggilan. How Oh can ya. I call? Ini Oh, dibacanya call. 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 Yes, Yes. call. How How can can I I call call you? you? Betul. Bagaimana aku bisa panggil kamu? How can I call you? How can I call you? Yes. What do you like Um, to be called? What do you like to be called? Nah, ini sama sih call. nanyain panggilan. Kayak kamu sukanya What do dipanggil you like? apa? Gitu. What do you like to Oke. be called? Kamu sukanya dipanggil apa? Nah, kalau ada yang nanyain seperti ini, responsnya, you can call me Alam, misalkan. Kamu bisa Oke. panggil saya Alam. Please address me. Tolong panggil aku Alam. Bisa Address. juga address. Address itu panggil. Panggil. Oke. Kalau Mm-mm. address selain panggil apa? Ada Bahasa lain. alamat, alamat Alamat juga ya. address. Iya, sama. Tapi kalau konteks di sini, please address me tuh, tolong panggil aku Ana, misalkan. My Oke. friends or my family address me. Address. Ini, Oke. kalau yang ini lebih ke kalau di obrolan santai sih. Kalau yang Mm-mm. obrolan formal kurang kalau pakai ini. Ya. Bisa kayak temanku atau keluargaku biasanya panggil aku Ana. Gitu. My friends or Oke. my family address me Ana. Please address me. Oke. You can call me. How can I call you? Oh, yes. How Call, can I call, call call, you? call, call. Ini Yang dibacanya itu bahasanya gimana sih? ini Heeh, cold. call, call, Iya, ada cold. called, called, Ya, called. Jadi What kayak do you need to be called? what do you Called, like to be called? Ada bunyi D-nya di belakangnya. called, Cold. called, Ya, called. Okay. what? What do you Oke. like? What do you like to be called? What do you like to be called? You can call me. Mm-mm. How Oke. can I? Alright. Boleh dibaca sekali lagi deh ya, Alam yang ini aja. Okay. How can I call you? What Mhm. do you like to be called? Called. Oke. Iya benar sih juga. Bener Cold. belum? Udah betul. Ini Cold. Sundanya soalnya Sunda 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 banget. Jadi susah. Oke. Singlish ya, Sunda English boleh. Iya, Inggris. Siap. Oke, Oke. sis. Alright, lanjut ya. Ya.
Let's move to next. Ini origin sama stay. Boleh dibaca dulu ah. Belum muncul kayaknya. Oh belum, ya udah ditungguin dulu. Oke. Where are you from? From? Where are you from? Where do you come from? I am from. I come from. Where do you live in? Where do you stay at? I live in. I stay at. Oke, Di tempat tinggal ya. nah, ya betul sekali. Kalau yang ini nanyain asal, hometown. Kalau Asal. yang ini nanyain tempat tinggal. Itu, where are you from? Kamu dari Oh, mana? Nah, ini nanyain hometown, nanyain kota asal gitu. betul Ini asalnya. Oke. iya. Nah, jawabnya I'm from Bandung, misal. Atau boleh juga kalau nanya ini kayak gini, where do you come from? Kamu datang dari mana? Atau kamu asalnya dari mana? I come from Hmm. Bandung. Oke. Nah, terus boleh nggak kalau misal ditanya ini tapi jawabnya ini nggak apa-apa. Ditanya ini jawabnya Hmm. ini nggak apa-apa. Apa aja kalau misal. Kenapa yang bawah nggak I'm come from? Oke, itu nanti gini. Jadi kalau di grammar itu de- eh, satu kata bahasa Inggris setidaknya ada subjek sama verb. Verb itu Hmm. kata kerja. Nah, Hmm. kalau misal nggak pakai verb atau subjek sama to be. Jadi salah satu aja nih kalau nggak ada kata kerjanya kita pakai to be. To be itu is MR. Nah, kalau kalimat yang pertama itu kan ada M-nya, maka kita udah nggak perlu kata kerja lagi nih karena udah ada to be-nya. Kalau yang kedua ini pakainya verb come. Aku berasal, aku datang. Itu kan kata kerja ya, Ayah. Makanya kita Hmm. udah nggak perlu ada to be-nya lagi, nggak perlu ada Oke. M-nya lagi. Gitu. And for this one, where do you live in? Di mana kamu tinggal? Where do Living. you stay at? Itu juga sama sebenarnya di mana kamu tinggal. Cuma kalau yang live in itu lebih permanen. Permanen itu dalam artian menetap di situ gitu. Kalau stay at menetap tapi sementara. Mungkin Sementara. Alam lagi ada bisnis trip ke Jakarta gitu. Terus tinggalnya mungkin di Hotel Horizon atau di mana. Nah itu kita nanyainnya stay at. Stay at. Iya, Stay at. lebih ke sesuatu yang sementara. Misal tinggalnya cuma buat seminggu, 2 minggu doang. Itu makanya Hmm. stay. Kalau live itu lebih ke permanen yang memang menetapnya di situ. Oke. Oke, ini dibacanya live in, Live stay in. at. Live in, Stay at. stay at. Live in. Stay at. Oke. Yes. Where do you live in? Where do you stay at? Where do you live in? Where do you stay at? Where do you Yeah, stay at? that's right. Gitu. And yang ini bukan come tapi come. Where do you come from? Where do you come from? Where do Yes. you come from? Oke. I am come Sunda. from Bandung. Oke. Kalau Oke. agak ini ya kalau orang Sunda ngomong S-nya ya. Iya, come from. Iya, iya. Mohon maaf ya, ini lidah Iya, Sundanya kental banget. Ya Allah. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Oke. next mudah-mudahan kayak Ana deh. Bisa cis gitu ya. Amin, amin, amin. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu? Atau Enough. enough? Oke. Lanjut. We talk about interest and occupation. Boleh dibaca dulu, ah. What do you like to do? What do you do in your leisure times? Leisure time. Yes, leisure. Leisure time, Yes. leisure time. What do you do in your leisure time? Uh, I love. I spend my leisure time by. What are you? What do you do for living? I am a or a an apa n an Eh, sama an. an. I am a an. I work at rumah Oke. zakat.
Ya, gitu ya. Yeah, that's right, bener banget. Oke. Oke. Yang ini nanyain interest Leisure, atau leisure. nanyain hobi. Kalau What do you leisure artinya apa sih? Leisure itu? leisure? Leisure itu leisure time itu artinya waktu luang. Oh iya, waktu luang ya. Leisure time. Atau ada juga kadang nanyanya gini, misal leisure time-nya itu diganti sama free time. Ini sama aja, waktu luang. Leisure time, leisure time. What do you do Leisure. in your leisure time? Okay. Yes. What do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakuin di waktu luang? What do you like to do? Apa yang kamu suka lakukan? Gitu. Bisa jawabnya ini, I love studying. Misalkan aku suka belajar. I love reading. I love swimming. Tuh, nya Hmm. diikuti ing belakangnya. I Hmm. spend my leisure time. Spend itu menghabiskan. I spend my leisure time by watching movie, misalkan. Aku menghabiskan waktu luangku dengan menonton film, contohnya gitu. Hmm. Okay, so what do you like to do, Kak Alam? eh Apa ya? I'm spend my leisure time by apa? Bermain playing and with playing with my daughter. Okay, with playing with your daughter. Okay, that's nice. Lanjut, ada occupation. Occupation itu pekerjaan. Ini biasanya orang kalau misalnya pekerjaan itu, what are you? Kamu What ini are you? iya, what are you? Kamu ini apa gitu atau kamu ini siapa? Dan Hmm. jawabnya bisa ini, I am a student. Ini itu sama artinya seorang, kita pakai atau n, tergantung eh, kata selanjutnya. Itu diikuti kalau misal katanya huruf awalannya tuh huruf konsonan. Misalkan student, ini kan berarti huruf awalnya S ya, Ayah. Iya, iya, iya. Makanya pakainya e. Teacher Hmm. juga pakainya a teacher. Kalau n dipakai kalau misal huruf awalannya itu huruf vokal a, i, u, e, o. Misalkan Hmm. an artist itu pakainya n. Oh ya, saya suka kebalik tuh. Iya, jadi Iya. kalau n itu buat yang ketemu sama huruf vokal. Kalau selain Mm-mm. huruf vokal dia pakainya e. Oh, oke. Berarti kalau misal orangnya, misal contohnya seorang arsitek, pakainya e atau n? Pakai N Iya, kenapa pakai n? karena huruf vokal. Oke, that's right. Kalau Oke. misal ceritanya orangnya itu adalah seorang apa ya, pengacara. Lawyer ya. Berarti karena konsonan ya. Yeah, that's right. A lawyer karena di Oh, huruf lawyer. konson. That's Lawyer. right. Oke. Oke, nah yang kedua, what do Understand. you do for a living? What do you do for a living? Itu nanyain pekerjaan. Kayak apa yang kamu lakukan dalam hidup gitu lah. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Hmm. What do you do for a living? Bisa jawabnya ini, I work at bla 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 disebutin, bisa factory, bisa company-nya, disebutin secara Hmm. spesifik. Kalau tadi kan cuma nyebutin jobnya aja ya sebagai apa. Kalau ini disebutin spesifik gitu. I work at rumah Oke. zakat bisa. Oke. Oke. So, what are you? Kak Alam. I'm I am researcher. Oke, researcher. Researcher. Gitu ya. Gini kayak tulisannya. Research Researcher. 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 Nih kayak ada dua Researcher. kata di sini. Oke, researcher. Ini, researcher. Researcher. Aduh, susah banget ya. Yes. I'm Researcher. a researcher. Oke, I'm a researcher. Okay, yeah, researcher. And what do you do for a living? I work at rumah zakat. eh oke, gitu. Itu Oh, banget ya. apa Sedikit itu? banget dari kata-katanya.
Iya, sebenarnya ini kan karena masih basic, cuma kalau mau dikembangin juga nggak apa-apa. Misal, I work at Rumah Zakat as a researcher in my daily life, I do bla bla bla. Iya, Kalau iya, iya. sehari-harinya aku begini-begini itu boleh. Apa? Oke. Jadi ini contoh aja, mau dikembangin itu boleh banget. Oke, ada yang mau ditanyain dulu di sini? Eh, apa cukup paham sih. Oke, stop ya. Alright, let's move about dream and goals. Boleh dibaca dulu lah. What is your big dream? Dream. What Dream. is your big dream? Okay. What do you want to be in the future? Mm-hmm. My big dream is I want to be. What is your goal by joining apa bahasanya ya? Joining this Joining. class. Iya, benar. Joining. Joining this class. I'm excited about this class because I'm hoping to Oke, alright. Nah, ini nanyain dream. Kira-kira apa tuh? Ah, nanyain apa ini? eh mimpi ya, apa cita-cita ya, That's right. tujuan. Mimpi besar, cita-cita gitu ya. What is your big dream? Apa mimpi besar kamu? Bisa jawabnya gini, big dream is bla bla bla. Misal, my Oke. big dream is work abroad. Aku bermimpi pengen kerja di luar negeri, misal gitu. What do you want to be in the future? Kamu pengen jadi apa di masa depan? Atau kamu mau melakukan apa di masa depan? I want to be bla bla bla. Aku pengen menjadi ini, menjadi itu, misalkan. Hmm. Yes. So, what is your big dream, Kak Alam? My big dream is apa uh, ya tadi ya apa approach work at uh, luar negeri itu apa ya? Abroad. Ini Abroad, tuh, abroad, abroad. abroad, Iya, abroad, luar negeri. abroad. Oke, yes. Okay. And what do you want to be in the future? I want to be uh in the future. I want to be in the future uh impactful for kalau berdampak di bagian kaji dampak itu apa sih ya? Haji dampak, haji Measurement dampak. impact ya, apa? Mhm. eh Measurement impact ya atau social impact ya? Kayaknya lebih tepat social impact ya. Social impact ya. Ya. I want to be in the future for contribute to measurement atau social impact for zakat zakat collection. Hmm. Okay. That's Benar gak cool. sih? Benar gak sih? Nah, Ini benar-benar boleh boleh iya. bisa kok. And next ini expectation atau goals. Ini lebih ke expectation goals terhadap kelas ini sih. So I want to ask you about what is your goal by joining this class? Apa sih goalnya atau tujuan akhirnya dengan ikut kelas ini? Oke. Misal responsnya bisa gini, I'm excited about this class because aku bersemangat di kelas ini karena pengen gini 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 atau I'm hoping to, aku berharap akan gini gini gini. So, what is your goal by joining this class? I'm excited about this class because I'm apa uh, fluently for Mhm. speaking English, Mhm. speaking English enough. Okay. Okay, Jadi so ya you want to intinya speak pengen English lancar too? bahasa Inggris aja dah, gitu doang. Okay, okay. All right. You want to be able to speak English fluently, lancar Fluently, maksudnya. Yeah. fluently, Fluent. Sebenarnya kalau ini bunyi T-nya di silent juga nggak apa-apa. fluent, Fluently. Yes, fluent, fluently. Jadi tipis aja bunyi T-nya. fluent. Yes, fluently. Tapi Fluently. susunan katanya bener gak sih kayak gitu tadi? Kayak I'm excited about this class because I fluent.
for speaking English gitu. Mhm. Atau Sebenarnya masih lebih bisa baiknya gimana dibuat sih? sih kok. Tapi Sebenarnya yang tapi tadi susunan bagusnya gimana? oke, mau bilang pengen lancar ngomong bahasa Inggris gitu ya. Iya, Hmm. I want to be able to speak. I want to be able to speak English fluently. Oh gitu ya. To be able to speak English Yeah, fluent, fluently. fluently. Yes, I want to be able to speak English fluently. Hmm, Be able tuh kayak bisa gitu, mampu untuk belajar, untuk ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Hmm. able Oke, it, so able ya, itu apa? Kalau di satu-satuin able itu mampu. mampu ya. Mm-mm. I Be want to able. be able. I Aku want to be pengen able to mampu. speak English fluent. Yes. Oke. Alright. So, sekali lagi, Alam, what is your goal by joining this class? I want to be able to speak English Fluently. fluently, fluently, Yes, fluently. fluently, fluently, Okay, that's right. fluently. Itu dia. Oke, move to the next. Kita ke yang selanjutnya. Ini closing. Kalau misal udah selesai perkenalan, biasanya kan kalau perkenalan nggak lama-lama gitu ya ngobrolnya, bisa pakai ini. Boleh dibaca dulu lah. Okay. Nice to meet you. Nice to know you. Glad to know you. See you around. See when I see you. Oke, alright. Nah, ini sebenarnya ungkapan perpisahan kalau abis baru pertemuan pertama. Nice to meet you, senang bisa ketemu sama kamu. Nice to know you, senang bisa kenal Mhm. sama kamu. Glad to know you, ini juga sama aja. Senang bertemu kamu. See you around. Nah, see you around ini dipakai kalau misal konteksnya kita akan ketemu lagi di satu tempat yang sama. Gitu, misalkan di Hmm. lingkungan office gitu ya. Alam nih baru kenal sama kolega baru kenalan, see you around. Berarti kan artinya nanti bakal ketemu nih di sekitar ini, bakal ketemu lagi. Tuh, Hmm. kalau yang ini, see when I see you, ini eh, kemungkinannya bisa akan ketemu lagi, bisa nggak ketemu lagi. Kalau yang ini. Mhm. Atau kalau misal mau ngomong ini doang juga nggak apa-apa. See you, ini juga nggak apa-apa sih. See you. Oh, okay. Nice to meet you. Nice to know you. Kalau yang glad to know you tuh apa? Buat apa tadi? Glad to know you sama aja fungsinya kayak nice to know you. Senang bertemu kamu, senang mengenal Hmm. kamu. Senang mengenalmu. Yes. See you around. See when I see you. Ini artinya dua-duanya sampai jumpa lagi. Tapi cuma beda konteksnya aja. Iya. See you around. Around. Around ini kan artinya di sekitar ya. See you Mm-mm. around. Sampai ketemu lagi, tapi di sekitar sini gitu. Oh, gitu ya. Yes, that's right. Atau mungkin karena di satu kampus yang sama, jadi kemungkinan bakal ketemu lagi nih, entah di lab atau ketemu lagi di perpus, di fakultas, dan lain sebagainya. Kita pakainya see you around. Hmm. Berarti kalau misalkan untuk yang menunjukkan bakalan ketemu lagi karena misalkan di satu ruangan kerja, misalkan ya, atau di satu kantor Iya. itu lebih cocoknya see you around ya. Iya, that's right. See you around. Kalau yang ini lebih ke nggak tahu sih bakal ketemu lagi atau enggak gitu. Tapi ya udah sampai jumpa aja sih when I see you. Begitupun dengan yang tiga di atas. Kalau tiga di atas ini lebih ke ungkapan untuk senang sih bisa kenalan sama Oh orang iya iya, tersebut gitu. ekspresi gitu ya. Iya, ekspresi. Oke. Oke. Alright, let's move to the next. Oke, let's practice, Alam. Kita praktis dulu. Ini respons-respons yang tadi udah Alam baca. Kita praktis dulu. Nanti Alam bisa titik-titiknya bisa diisi sesuai sama Alam pribadi ya.
Mhm mhm. Let's go. Saya langsung baca nggak? Iya iya. Oke oke. Hello, my name is Abdus Salam. My family address me Alam. I'm from Cianjur and now I'm from Cianjur and now live in Bandung. Mhm. Uh, I spend my leisure time by playing with my daughter and Mhm. then uh reading book or uh watching video, Mhm. and uh and I'm also research researcher Researcher. researcher researcher. Okay. My big dream, I'm I'm hoping ya, Hoping. I'm hoping uh apa kerja tuh work Mhm. abroad Okay. abroad. I'm excited about this class because I want to be able I want to be able apa tadi I want to be able speak English fluently. Okay. Fluently. Fluently. Okay. Great to know Alright. you. Get Oke. to know you. Oke. Kira-kira Alam kalau misal introduction practice tanpa lihat ini bisa nggak? Kita coba ya. Oke. Oke. Let's go. Oke. Eh, my name is Abdul Salam. I'm from Cianjur. I live Mhm. in Bandung. Kalau tepatnya itu apa sih? Eh, tepatnya. Lebih Mm-mm. ke ini sih, misal I live in ininya di mana terus Bandung disebutin Oh, saja. I live in Ujung Berung, Oke, Bandung. oke. Eh, Oke. Em, Apa tadi? I work Leisure at. time. Oh, Mhm, oke. I leisure time. I'm leisure time. Playing with my doctor and reading book or watching video, and mhm, then apa uh, my work at atau mhm. apa sih, bisa nggak kayak gitu? Ayo, bisa, bisa. Oke oke. I'm work at Rumah Zakat as a researcher Oke. itu ya. MS research and program publication or program development. Uh, Usually, I usually measurement impact for zakat collection or social impact. Uh, Mhm, and then uh, I I hope apa tadi ya? eh Kayaknya gitu doang dah. Nah, My big dream. oh yes, my big dream. I'm I hope I hope work at abroad Mhm. in or apa eh, namanya itu penempatan tuh, ya gitu dah, penempatan Mm. di luar negeri lah gitu. Okay, I see. And why you join this class? I'm join X class. I want to be able I want to be able speak, yes tadi, speak English influence enough. Okay, Itu I lebih dari see. cukup buat saya, nak. Gak terlalu berekspektasi lebih. Ekspektasi. Okay, okay. All right. Let's practice ya. I want to ask you a question and you can answer this question. Jadi nanti Ana tanya, Alam bisa jawab ya. Oke. Okay. So, hello. How are you? I'm good or I'm fine. Okay. Uh, What's your name?
My name is Abdul Salam. Okay. And how can I call you? You ad you my apa, my address me, Alam. Okay. Where do you come from? I'm come from, Cianjur. I'm come from Bandung. Okay. And where do you I'm come live in? from, Cianjur. Okay. And where do you live in? I live in, Ujung Berung, Bandung City. Okay. And what do you do in your leisure time? My leisure time, eh, I leisure time, playing with my, daughter, reading book or, watching video. Okay. What do you do for a living? Apa Nak? What do you do for a living? Eh, What is your job? oh yes. Nah itu tuh kadang suka suka pusing ya kalau misalkan living itu kan mungkin konotasinya ke saya tuh kadang suka mikir tempat tinggal gitu ya. Iya. Heeh. Kalau job pasti connect gitu. Makanya kan Iya. mungkin itu keterbatasan kosakata ya. Iya. Jadi ya, apa tadi? Ulangi lagi. What do you do for a living? What do you do for living? My sama kayak job kan ya? Mm-mm. Ya, That's right. my itu lebih ke tempat kerjanya atau ke bagiannya ya? Pekerjaannya sebagai apa? Oke. My I'm a research uh I'm a research and, program development Mhm. as a measure or social impact Mhm. zakat collection. Okay. And what do you want to be in the future? uh I hope, uh apa ya, berkontribusi itu ya apa ya? Contribute ya, contribute, Mhm. I'm, That's right. contribute for, collection zakat collection, eee, specially, kalau kalau apa, lebih tepatnya itu apa ya, Bisa pakai especially. Ya. especially, social impact Mhm. or measurement, apa, zakat, eee, zakat Mm. distribution for program social programs. Okay. And what is your goal by joining this class? Apa ya, yang tadi ya? Yeah. Ini lebih ke hope ya, Yeah, ekspektasi, tujuan ya? goal ikut kelas ini. Iya iya, Ya. iya tadi, I hope, join, the class. Kelas apa class? Kelas Class. kelas. Class. Ya itu tuh suka bingung tuh. Buk Class pakainya iya, class. class, Yes, that's right. I hope, join, the class, for, fluent to speaking English. Okay, that's good. Alright, itu dia. Berarti kalau untuk tanya jawab sudah bisa sebenarnya ya, Alam ya. Eee, ya itu tuh maksudnya kadang juga ya, eee, ada yang ngerti, ada juga yang Mm-mm. enggak gitu ya, tapi Mm. ya terlepas dari itu, insyaallah bisalah ya ke depannya. Oke, sih. Kalau misal membaca gimana? Misal ngebaca itu bisa mengerti kah? Kalau Nah, dari 1 sampai 5 deh, pemahaman Alam kalau baca teks bahasa Inggris. mungkin setengahnya ya, Tengahnya. mhm. Oke. Iya kadang memang ya tadi ya mungkin karena vocabulary-nya kurang ya, jadi, eee, oh iya kadang kalau misalkan baca ini tuh apa ya gitu ya, meskipun satu Mm-mm. kalimat itu tuh jadi apa gitu artinya gitu, Mm-mm. jadi
ya kalau misalkan baca mah kan langsung aja we buka Google Iya, Translate ya apa iya, gitu, jadi kan ngerti ya. Cuman kalau misalkan ngomong kan Google Translate dulu kan gimana ya waktunya juga, iya. gimana gitulah ya intinya, kurang lebih. Cuman Hmm, ya, ya gitu ya Nak, mohon mohon, dibantu. Mungkin karena memang ini ya, ini juga lebih ke apa, remaja Kat itu sekarang untuk shifting ke global world apa ya, NGO gitu ya, NGO hmm, global gitu ya. Sehingga perkembangannya itu secara knowledge kemudian juga speaking skill untuk komunikasi bahasanya itu hmm, harus lebih ditingkatkan dan memang hmm, secara ini juga fasilitasnya itu masih belum difasilitasi gitu ya. hmm. Ya ini lebih ke apa, ya keinginan sendiri dulu mungkin untuk, Iya. improve Hmm, hmm, hmm. communication skill bahasanya gitu. Nah, saya pengen pengen mendahului itu gitu sebetulnya. Oke, I see, I see. Alright. Berarti udah curi start duluan ya, Ai? Curi start duluan gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan kan lebih lebih siap ya Hmm, 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 benar-benar. gitu. Gitu. Iya, karena mungkin ini aja sih lebih ke Ana juga thank you so much karena sudah join di kelas ini, and then mungkin di luar kelas ini Alam juga bisa dibantu sama ya tadi mungkin scroll scroll sosial medianya mulai diisi pakai bahasa Inggris atau mungkin Hmm, eh, pengaturan HP-nya pakai bahasa Inggris itu juga bisa lumayan membantu. And banyak-banyak baca dan terpapar bahasa Inggris biar lebih terbiasa gitu. Karena emang harus continue untuk praktisnya karena kadang dari anak sendiri mungkin anak juga bahasa Inggrisnya udah lumayan lebih bisa gitu. Tapi kalau misal bolong nih misal sehari, 2 hari, 3 hari nggak terpapar hmm, bahasa Inggris jadi apa ya kalau kata orang Sunda tuh kagok lagi gitu. Makanya memang hmm, harus dibiasakan, harus kalau bisa sih praktis setiap hari. Entah itu dari listening, reading, atau mungkin writing kalau bisa, terus speaking juga. Itu sih. Jadi nggak nggak hanya di waktu di kelas ini aja, karena kan kita hanya 1 jam ya ketemu. hmm. Itu sih Alam, good luck for your journey. Semoga kedepannya lancar-lancar terus belajar bahasa Amin. Inggrisnya ya. Makasih banyak sis. Okay, alright. Since it's already 7 a.m. karena sudah jam 7, probably we have to end this class. Kita tutup dulu kelasnya ya, Alam. Thank you so Ya, much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.